Israel mengancam akan menyerang Iran tanpa restu Amerika Serikat. Bagi Israel, keberadaan rudal balistik Teheran adalah ancaman nyata bagi mereka. Kondisi AS yang masih menginginkan diplomasi dipandang terlalu lama dan berpotensi menguntungkan Iran. Ancaman Israel ini sesuai dengan doktrin Begin yang mereka adopsi. Doktrin ini memungkinkan Israel menyerang sepihak sebagai bentuk pertahanan diri kepada siapapun musuh yang mengancam. Lantas bisakah Israel menerapkannya dan bagaimana Iran menyikapinya? Simak selengkapnya dalam video berikut. Bagi Israel, filosofi pertahanan terbaik adalah menyerang terlebih dahulu sebelum musuh memiliki kemampuan untuk menghancurkan mereka. Filosofi ini berakar pada doktrin Begin yang disusun oleh mantan Perdana Menteri mereka, Menachem Begin. Doktrin tak resmi ini menginstruksikan bahwa negara-negara yang memusuhi Israel tak boleh diizinkan untuk mengembangkan kemampuan militer strategis, baik nuklir maupun rudal balistik yang dapat digunakan untuk melawan mereka. Sejarah mencatat keberhasilan doktrin ini dalam dua peristiwa monumental. Pertama, operasi di Irak pada 1981 yang menghancurkan reaktor nuklir Osirak. Kedua, serangan terhadap fasilitas Deir ez-Zor di Suriah pada tahun 2007. Dalam kedua kasus itu, Israel berhasil menghancurkan target bernilai tinggi tanpa harus memicu perang regional skala penuh. Seorang pejabat pertahanan Israel secara eksplisit memperingatkan Amerika Serikat, jika Iran melampaui batas merah tertentu, Israel akan menyerang secara mandiri. Israel khawatir jika AS di bawah pemerintahan Donald Trump hanya melakukan serangan terbatas, ancaman inti Iran tidak akan hilang. Hal ini memicu kesiapan Israel untuk melakukan serangan total secara sepihak guna memastikan keselamatan negara sesuai doktrin Begin. Ambisi Israel untuk menerapkan doktrin Begin terhadap Iran menghadapi tantangan yang jauh lebih kompleks dibandingkan Irak atau Suriah di masa lalu. Teheran telah belajar dari sejarah dan membangun sistem pertahanan serta arsenal rudal yang jauh lebih tersebar, terlindungi, dan mematikan. Perang 12 hari pada Juni 2025 menjadi pengingat pahit bagi Tel Aviv bahwa serangan mendadak Israel dapat dibalas dengan hujan rudal yang mampu menembus sistem pertahanan tercanggih sekalipun. Berdasarkan analisis The Wall Street Journal, Iran telah menemukan celah dalam sistem pertahanan udara Israel. Laporan itu menunjukkan selama konflik Juni lalu, proporsi rudal Iran yang berhasil melewati pencegat Israel meningkat 2 kali lipat, dari 8% di awal perang menjadi 16% di akhir konflik. Caranya, Iran meluncurkan gelombang tembakan yang lebih kecil di siang hari dari berbagai lokasi di pedalaman Iran yang bertujuan untuk memecah konsentrasi radar Israel. Saat ini berbagai rudal balistik Iran dipandang sebagai pisau Swiss Army bagi rezim Teheran. Artinya rudal berfungsi untuk pertahanan, pemaksaan, sekaligus hukuman. Contohnya rudal Khorramshahr dan Seychil yang memiliki jangkauan hingga 2000 km. Hal ini berarti seluruh pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah dan kota-kota utama di Israel berada dalam radius serangannya. Selanjutnya ada rudal Emad dan Ghadar 1 yang mampu mencapai jarak 1.700 km. Belum cukup, Teheran masih mempunyai rudal Fatah 1, Haj Qasem, dan Kheibar yang dikembangkan oleh Korps Garda Revolusi Iran dengan jangkauan 1.400 km. Terakhir, Iran juga punya rudal Dezful dengan jangkauan 1.000 km. Meskipun Israel melontarkan ancaman serangan sepihak, kenyataan di lapangan menunjukkan ketergantungan yang masih sangat besar pada bantuan dari Amerika Serikat. Berkaca dari pengalaman perang Juni 2025, Israel memerlukan pasokan rudal pencegat dari Amerika Serikat, seperti sistem Terminal High Altitude Area Defense atau THAAD dan rudal SM-3. Tanpa payung pelindung dan dukungan logistik dari Washington, Israel beresiko mengalami kerugian sipil yang tak terhingga jika Iran melancarkan serangan balasan total.
Sebagai respon, PM Israel Benyamin Netanyahu dijadwalkan bertemu dengan Donald Trump pada Rabu 11 Februari 2026. Para pejabat Israel menggambarkan pertemuan itu sebagai sesi pembentukan strategi. Artinya, pertemuan tersebut tidak hanya akan fokus pada negosiasi AS-Iran, tapi juga pada apa yang bisa terjadi jika negosiasi gagal. Ini termasuk diskusi tentang potensi serangan militer AS, apalagi keduanya punya kepentingan yang berbeda. Di satu sisi, Israel mendorong strategi jangka panjang yang maksimal, yakni perubahan rezim di Teheran, atau setidaknya pelucutan total seluruh kemampuan nuklir dan rudal Iran. Bagi Netanyahu, menghentikan program nuklir saja tidak cukup jika Iran masih punya ribuan rudal balistik yang diarahkan ke Tel Aviv. Sementara Trump dinilai sangat enggan terjebak dalam perang berkepanjangan di Timur Tengah yang dapat menguras sumber daya ekonomi AS. Trump lebih condong pada jalur diplomasi transaksional yang bisa ia klaim sebagai kemenangan besar tanpa harus mengerahkan pasukan ke medan tempur. Ancaman Israel untuk bertindak tanpa restu Amerika Serikat menandai titik krusial dalam dinamika aliansi kedua negara. Rudal balistik Iran telah menjadi ujian nyata bagi doktrin Begin, di mana Israel merasa terdesak untuk melakukan tindakan pendahuluan guna mencegah ancaman eksistensial. Tapi kemajuan teknologi rudal Iran dan kemampuannya untuk beradaptasi dengan sistem pertahanan udara lawan membuat opsi militer kali ini jauh lebih beresiko. Musuh-musuh Israel telah belajar banyak dari serangan-serangan sebelumnya. Iran punya jaringan industri militer yang tersebar luas dan terlindungi di dalam kota rudal bawah tanah. Apakah Israel akan benar-benar menarik pelatuknya sendirian dan memicu perang regional yang hingga kini masih coba dihindari oleh Washington? Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.